Korupsilah dalam pelukan koalisi. Inilah kisah sensasi. Kalau korupsi punya kawan bernama koalisi. Ketika korupsi punya lawan bernama oposisi. Korupsilah, tapi dalam pelukan koalisi. Karena jika nekat di barisan oposisi, korupsi berarti bunuh diri. Inilah kisah sensasi ketika Anda diborgol karena beda posisi. Sedang yang di istana bebas ngobrol diskusi, strategi kontestasi sambil minum kopi. Jadi masalahnya bukan korupsi. Salahnya ketika membentuk barisan sendiri. Tiba-tiba melompat ke oposisi, mencelat keluar dari strategi. Jadilah konsekuensi tangan tak bergerak dikunci. Inilah cerita kenapa dia. Karena Nasdem partainya, karena Surya Paloh ketuanya, karena antitesa Anies capresnya. Kalau capresnya Pranowo atau Prabowo, Widodo tak akan murka, tak akan ada restu jadi tersangka. Korupsikah dia? Bukti yang harusnya bicara. Jaksa dan KPK harusnya bebas merdeka. Jangan mereka dalam genggam kuasa. Aliran dana tidak dibongkar semua. Karena ada suami sang madam di sana. Karena petugas partai istana tak akan bernyali melawan kroni oligarki yang berpesta pora. Karena membongkar korupsi sejati ibarat menepuk gemericik air memercik ke muka sendiri. Presiden Jokowi, ini permainan strategi apa lagi? Ini cawe-cawe gaya mana lagi? Kenapa Dewi Keadilan menjadi punya mata tapi tidak punya hati? Pak Jokowi, kenapa pedang hukum dijadikan senjata negosiasi? Hanya menebas putus oposisi tapi melepas bebas koalisi. Ketika aliran uang kampanye kompetisi menjadikan oligarki mendapat bunker proteksi. Seorang kawan bilang, biarkan saja mereka saling membongkar borok diri. Korupsi akan terkuak lebar ketika kolusi pecah kongsi. Saya bilang, jangan. Karena hukum tidak kenal diskriminasi. Karena hukum anti kriminalisasi. Kendati atas nama pemberantasan korupsi. Karena hukum di negeri ini seharusnya menghukum mati semua pelaku korupsi, tidak peduli oposisi ataupun koalisi. Melbourne, 18 Mei 2023. Di depan mata kita bagaimana politisasi kasus BTS berjalan. Pak Jokowi lah sebenarnya yang melakukan dengan diamnya. Rakyat Indonesia harus tahu bahwa semua sangat diwarnai perilaku konflik of interest presiden. Itu sudah jelas. Abuse of power di dalam menghadapi 2024. Rangkaiannya nyambung tuh ya. Dan publik tidak bodoh, kayak bipolar gitu loh, tidak jelas gitu, padahal berbahaya sekali. Kenetralan presiden sebagai wasit pemilu itu jelas ada dalam konstitusi. Beliau tidak paham, sayang sekali sebenarnya presiden tidak paham bahwa presiden masih merawat dan menghadiri rapat-rapat relawan, itu menunjukkan beliau masih merawat kontestasi, masih membelah masyarakat pemilihnya, tidak berdiri sebagai pemimpin untuk seluruh golongan masyarakat, tapi sudah melanggar konstitusi. Ini banyak sekali pintu masuk pemakzulan kepada Presiden Jokowi gitu. Political coloringnya sangat tinggi. Ya Anies lah yang sangat dikhawatirkan maju gitu, sehingga
Anieslah yang harus dijegal, Anieslah yang harus dengan segala. Jokowi bukan satu, ada 10, bisa 100 kali yang bisa mangkrak seluruh kasak kusuk, akal bulus, skenario busuk mereka kalah. Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi kita di Crosscheck di kanal YouTube Medcom.id bersama saya Indra Maulana. Sebuah pengakuan yang tidak pernah diucapkan oleh presiden-presiden sebelumnya dikatakan langsung secara terbuka ke publik oleh Presiden Jokowi di istana bahwa dirinya selain sebagai pejabat negara adalah seorang politisi, seolah minta dimaklumi dari pernyataan ini. Presiden bertanya konstitusi apa yang dia langgar sebagai kepala negara sekaligus aktif berpolitik di istana. Belum cukup sampai di situ, selanjutnya di Istora Senayan, di depan pendukungnya, Jokowi mengakui dirinya adalah pembisik calon presiden bagi partai-partai politik koalisinya. Ini menjadi tidak konsisten dengan bantahan Jokowi sebelumnya bahwa dirinya tidak cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024. Soal intervensi politik ini sempat disinggung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat memberi tanggapan penetapan tersangka Menkom Info Joni Plate. Benarkah ada intervensi politik dalam penegakan hukum? Surya Paloh mengatakan tidak mau tergoda untuk berpikir adanya intervensi politik atau intervensi kekuasaan. Langsung saja, pekan ini kita akan cross-check melalui Zoom bersama dengan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana. Prof. Denny, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat-sehat ya, Prof. Denny ya. wabarakatuh. Kita juga penasaran dengan puisinya Prof. Denny ini nanti supaya bisa dijelaskan. Kemudian juga ada Ketua DPP Partai dari PKS ya, Pak Mardhani Alisera. Assalamualaikum Pak Mardhani. Salam Mas Indra, Prof. Denny. Dan kemudian ada mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang. Pak Saud, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, selamat pagi juga buat Prof. Denny dan Mas Mardhani Alisera. Terima kasih udah join sama kita. Baik, oke. Kita mulai dari Prof. Denny terlebih dahulu karena agak mengejutkan dan cukup lumayan bergaung puisi yang baru saja dibuat begitu ya oleh Prof. Denny Indrayana. Mungkin bisa saja ini terkait dengan peristiwa hukum di tanah air nih Prof. Denny beberapa hari terakhir ini, dan judulnya agak menggelitik ya, korupsilah dalam pelukan koalisi. Mungkin Prof. Denny bisa jelaskan dulu dari isi puisi tersebut, Prof. Denny. Iya, jadi betul puisi itu didorong, diilhami begitu dari peristiwa terupdate ditetapkannya Joni J. Plate sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi BTS ya. Jadi saya menulis puisi itu diikuti kemudian dengan artikel yang lebih lengkap yang juga dimuat di Harian Media Indonesia. Ingin menegaskan beberapa hal. Satu, tidak ada sebenarnya pesan pemberantasan korupsi pada saat pedang hukum itu diarahkan kepada lawan politik dan diturunkan kepada kawan politik. Jadi hanya tajam pada oposisi tapi tumpul kepada koalisi. Jadi pesannya bukan pesan pemberantasan korupsi, pesannya justru negatif. Korupsilah tetapi di dalam barisan koalisi, dalam barisan kawan. Kan begitu jadi pesannya. Saya tidak membacanya sebagai pesan positif. Pesan positifnya hanya ya dalam penegakan hukum siapapun itu harus dimintai pertanggungjawaban. Dalam kasus penegakan hukum kita akan hormati proses hukum, itu normatif. Ya. Tapi bahwasanya kemudian ini disasar kepada Joni G. Plate, saya tulis dalam polisi itu karena Nasdem partainya yang sudah dianggap tidak lagi satu barisan, Surya Paloh ketuanya yang dianggap sudah juga keluar dari strategi Pilpres 2024-nya Jokowi, dan Anies capresnya.
Saya sebut di situ kalau capresnya Pranowo atau Prabowo, ya Widodo tidak akan murka, jadi tidak akan restu untuk menjadi tersangka tidak turun. Ini kan hanya mengkonfirmasi saja apa yang dalam beberapa kesempatan saya tuliskan, saya sampaikan ke khalayak, bahwa hukum itu dijadikan instrumen, alat untuk menentukan siapa kawan koalisi dan kira-kira ke arah mana pasangan calon presiden, wakil presiden di skenario kan. Kan itu sudah saya tulis bahwa ada ancaman-ancaman kasus korupsi yang menyebabkan beberapa pimpinan partai menjadi tahanan luar KPK. Dan sudah disebut dalam tulisan saya, ada dugaan kasus korupsi minyak goreng, ada dugaan korupsi yang disebut dengan kardus duren, ada dugaan korupsi soal terkait izin kawasan hutan, sudah menjadi rahasia umum. Dan bahwasannya kemudian yang disasar adalah kasus yang terkait dengan Partai Nasdem yang mencalonkan Anies Baswedan, itu juga sudah kita prediksi sebagai bagian dari upaya untuk membubarkan koalisi perubahan. Prof Denny, ada tapi modus itu jelas sekali ya Prof Denny ya, bahwa gini, maksudnya agak nyambung juga kalau saya mendengar penjelasan Prof Denny yang terakhir, itu agak nyambung juga dengan beberapa salah satu artikel yang kita pernah bahas di Crossek dari Prof Denny juga soal 10 hal yang dilakukan untuk menjegal Anies ya, bahwa salah satunya disebutkan di situ ada satu ketua umum partai politik yang tidak disebutkan partai apa ya di situ waktu itu, kami akan hilang kalau tidak memilih Anies setelah 2024. Mungkin begitu. Tapi kami pasti hilang kami pasti hilang sekarang kalau memilih Anies pada 2024. Begitu ya Prof Denny. Itu nyambung tidak tuh Prof Denny? Makanya saya kan menulis, saya sampaikan tadi, ini kan sudah saya tuliskan dalam website kami Integrity, itu ditulis di situ, diupload satu, bagaimana Jokowi mendukung Ganjar, mencadangkan Prabowo, dan menolak Anies. Kemudian terkait dengan etika politik, saya tulis menggugat etika politik dan netralitas Presiden Jokowi, dan seterusnya. Jadi apa yang sekarang terjadi itu sebenarnya mengkonfirmasi saja bahwa hukum dijadikan daya tawar, alat senjata negosiasi. Kalau Anda dalam koalisi, dugaan kasus Anda aman. Tapi kalau Anda keluar dari barisan koalisi, tiba-tiba mencelat ke oposisi, itu yang saya gambarkan untuk Nasdem, maka akan muncullah kasus-kasus begitu. Nah, terkait dengan pernyataan itu tadi, itu pernyataan dari salah satu kader partai yang kita diskusi. Kenapa Anda tidak memberikan dukungan kepada Anies Baswedan? Bukankah profil pemilih Anda itu, konstituen Anda itu adalah pemilih-pemilih Anies? Dia jawab, iya betul. Nah, kalau begitu nanti Anda akan kehilangan kursi di DPR habis di 2024 karena pemilih-pemilih Anda akan pindah ke partai-partai pendukung Anies Baswedan, kan begitu. Jawaban dia, betul. Kalau kami tidak memilih Anies di 2024, untuk 2024, ya bisa jadi kami hilang. Bisa jadi. Tapi kalau kami memilih Anies sekarang, mencalonkan, mendeklarasikan Anies sekarang, maka kami hilangnya sekarang. Itu maknanya adalah akan muncul berbagai macam tantangan, ancaman, kasus, digulingkan dari pimpinan partai, di reshuffle dari kabinet. Jadi hilangnya sekarang. Kalau 2024 ya masih belum pasti, tapi kalau sudah mendukung Anies, hilangnya sekarang, kasusnya muncul. Itu logika yang disampaikan dan itu yang kemudian terkonfirmasi dengan tidak diangkatnya beberapa kasus di KPK dan dimunculkannya kasus Johnny G. Plate. Bahkan
kami nanti Pak Saud bisa mengkonfirmasi, kami melihat adanya uji materi masa jabatan komisioner di KPK yang dilakukan oleh Gufron, itu juga bagian dari kemungkinan memperpanjang masa jabatan, karena tugas untuk menjadi penyandera kasus-kasus korupsi di KPK belum selesai. Nah ini semua, jadi di segala sisi Demokrat diganggu dengan pencopetan oleh Muldoko, PKS nanti Pak Mardhani Alisera bisa cerita bagaimana banyak godaan-godaan termasuk tawaran masuk kabinet, Nasdem dengan berbagai cara juga termasuk yang sekarang muncul. Jangan salah, kita mendukung siapapun untuk diproses dugaan tindak pidana korupsinya, tapi politisasi kasus korupsi sebagai daya tawar untuk meletakkan koalisi dan calon presiden itu tentu saja harus kita kritisi dan kita tolak. Dan itu kental nuansanya sekarang ya, penggunaan itu ya, kental sekali ya. Kami yang mendapatkan informasi di balik layar tidak bisa kita munculkan di publik karena ada nama-nama yang tentu saja akan ada konsekuensi hukum kalau kita sebutkan secara terbuka. Paham bahwa ada aliran dana dikaitkan dengan BTS misalnya, itu kalau dibongkar semua bisa lebih terkena, tidak hanya menyasar ke satu partai, ada potensi itu juga menyasar kelompok-kelompok yang lain, kerabat-kerabat pimpinan partai tertentu dan seterusnya. Itu saja menunjukkan bahwa pedang keadilan, Dewi Keadilan telah diarahkan hanya kepada lawan politik. Maksudnya apa? Tidak lain dan tidak bukan sebagaimana PK Muldoko diarahkan untuk mengambil alih Demokrat sehingga pencapaian Anies terganggu. Maka dengan mentersangkakan Menkominfo, kader utama Nasdem, itu juga maksudnya ini ingin memberikan sinyal kepada Nasdem, kalau diteruskan pencalonan ini maka akan banyak masalah hukum yang muncul dan berpikir ulanglah. Kan begitu. Sekali lagi soal Anies lagi ya berarti ya ini ya. Oke, baik. Prof Denny, saya tambahin sedikit saya sebelum bergeser, memang agak panjang tapi nggak apa-apa, karena saya tertarik dengan salah satu isi dari yang Prof Denny sampaikan di puisi dan barusan saja disinggung gitu loh. Ada sinyal seolah bahwa tebang pilih itu terkesan tidak akan berlaku juga untuk suami sang madam. Ini sinyal apa ini Prof Denny? Ada suami sang madam, siapa suami sang madam ini? Nah, ini kan informasi-informasi data, bahkan flowchart-nya sudah kita lihat beredar ya. Dan tentu saja saya tidak bisa secara lugas menyampaikan siapa itu karena ya data dan buktinya itu tentu harus diverifikasi dan yang bisa melakukan itu secara lebih profesional ada teman-teman aparat penegak hukum. Tapi ini sudah menjadi rahasia publik bahwa keterkaitan dugaan tindak pidana korupsi BTS itu tidak hanya menyangkut 1-2 faktor, 1-2 partai, tapi juga mengkait kepada nama-nama besar yang kalau itu diungkap mestinya juga akan menunjukkan bahwa ini betul murni penegakan hukum. Tapi karena yang disasar kemudian hanya salah satu saja dugaannya kepada misalnya partai tertentu dalam hal ini Nasdem, maka justru menunjukkan memang ini ada maksud di luar penegakan hukum. Maksudnya politis berarti begitu ya. Jadi ini ya menjadi tidak murni hukum. Nah kalau sudah tidak murni hukum tentu saja kita harus mengkritisinya. Begitu. Baik, Pak Saud mungkin bisa sedikit juga menambahkan juga bagaimana Pak Saud melihat peristiwa hukum terakhir ini. Tadi Prof Denny panjang lebar menjelaskan tidak ada niatan untuk menghalangi proses hukum, tentu kita dukung. Tapi di situ ada nuansa juga yang cukup kental terkait dengan politisnya, begitu. Bagaimana Pak Saud sebagai mantan pimpinan KPK ketika melihat kondisi seperti ini, Pak? Mau tidak mau kita harus, karena saya sekarang tidak punya akses langsung seperti apa posisi kasusnya ya. Sekarang berada, saya pikir nanti silakan jaksa meyakinkan hakim, kemudian hakim melihat, terus kemudian apa yang meringankan, memberatkan dan seterusnya. Terus tadi di bagian lain Prof Denny sudah menjelaskan
bahwa ini ternyata dan sejumlah media hari ini juga mengingatkan kita, ternyata ini menyangkut sejumlah nama lain. Nah, dalam hal itu saya ingin kembali ke belakang. Kalau saya dekati case ini dari perspektif konten analisis dari media, dalam hal ini itu yang ilmu yang saya pakai selama ini dalam menganalisis media, apakah itu video, apa itu teks, apakah itu segala macam itu. Ya, saya tidak ragu dari intonasinya Pak Surya saja. Kemarin saya sudah melihat ada sesuatu yang dia rasakan di situ. Wah, ini sebenarnya color. Dalam kemarin saya di interview itu, saya bilang ini di color, ini diwarnai oleh soal politik. Itu bukan datang begitu saja. Nah, bagaimana konten analisis yang kita lihat mulai dari saat hari pertama, kemudian nama Anies disebutkan, itu kan sejumlah keanehan-keanehan mulai muncul. Dan itu saya tanpa pernah ketemu Pak Surya juga dalam hal ini Nasdem dan PKS yang mendukung dan kemudian juga partai lain yang mendukung. Dari media saya sudah bisa lihat bahwa tekanan itu cukup berat. Indra, Anda nggak bisa katakan bahwa e-formula itu nggak juga bagian dari skenario ini. Anda naik begitu. Nah, demikian juga yang kronologis lainnya, pidato dan seterusnya, gestur. Itu kan dari sisi sequence terlebih ya. Saya melihat dari sisi sequence ya. Karena di analisis itu sequence itu paling menentukan itu. Apa yang dilakukan dari ke hari ke hari. Terus kemudian kemarin setelah Pak Surya itu ngomong, kemudian keluar Anies juga bicara seperti yang sama. Saya rasakan ada tekanan. Ya mereka mungkin seperti yang disampaikan Prof. Denny tadi, ada kalau memang ini bahasanya hukum, kita dia boleh menyebut nama, tidak boleh dan seterusnya. Tapi sebenarnya apa di balik ini, rakyat Indonesia harus tahu bahwa semua sangat diwarnai perilaku konflik of interest presiden. Itu sudah jelas, konflik of interest. Yang menurut saya, inilah yang paling berbahaya di dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Itu tools yang paling bisa kita dekati dari sisi konflik of interest. Konflik of interest di mana? Di semua tempat. Apakah itu di ideologi, di politik, di ekonomi, ya, terus yang di tempat-tempat lain. Jadi kalau kita bicara abuse of power, awalnya itu adalah konflik of interest. Oleh sebab itu, yang paling baik adalah memang kalau kita bicara katakanlah penindakan yang dilakukan oleh Gedung Bundar beberapa hari yang lalu, itu silakan mereka. Cuman kita mau lihat keadilannya seperti apa. Jadi Anda benar-benar melihat dalam rangkaian peristiwa-peristiwa ini, tidak hanya peristiwa hukum saja, tapi juga tekanan-tekanan terhadap para pendukung Anies. Di situ ada konflik of interest dari Presiden Jokowi. Yes, absolutely. Absolutely. Itu kita lihat, itu nggak usah mesti S3 konten analisis lah, S1 aja cukup menganalisis itu. Dari rangkaian kejadian itu kita bisa lihat kok. Begitu besarnya konflik of interest dan potensi abuse of power di dalam menghadapi 2024 yang dikaitkan dengan isu-isu yang terkait dengan korupsi dan seterusnya. Maksud saya dikaitkan dengan Kementerian Telekomunikasi yang kemarin itu, yang dikaitkan dengan Johnny Plate. Yang maksud saya begini, bahwa kalau kita lihat kembali lagi bagaimana kronologis itu terjadi, yang senternya adalah isu pencalonan presiden, ini semuanya dapat dipastikan. Dan saya pikir Mas Profesor Denny Indrayani juga sudah menjelaskan itu, dan kita nggak bisa membantah itu. Cuman kita sekarang belum bisa menyebut nama, tapi semua nama itu kan sudah ada di bawah publik. Sudah di bawah publik. Tinggal kita mau tahu nanti nama ini at the end, apakah dilakukan penindakan yang sama oleh kejaksaan. Ini kita tunggu saja. Mungkin gitu, Mas. Oke, baik. Sekarang saya ke Pak Mardhani. Pak Mardhani, tadi digambarkan sedikit dari penjelasan Prof. Denny ya, digambarkan bagaimana ada tekanan terhadap partai-partai pendukung Anies dalam soal Nasdem, satu hal. Meskipun kita nggak bisa langsung melihat apakah penetapan tersangka itu sifatnya politis atau tidak, kita bisa lihat di situ bahwa Pak Saud tadi menyebutkan ada konflik of interest dari Presiden soal ini dan potensi abuse-nya tinggi. Di soal Partai Demokrat dilihat juga upaya mencopet, bahasanya Prof. Denny tadi, Demokrat oleh Pak PK, Pak Muldoko. Nah, kalau dari PKS sendiri, sifatnya lebih pada tekanan ataukah iming-iming sebenarnya, Pak Mardhani, kalau yang dirasakan oleh teman-teman PKS, Pak Mardhani? Atau iming-iming kalau nggak mau dikasih tekanan gitu?
Saya eh, eh, komen satu dulu. Ya. Pernyataan Pak Jokowi saat bertemu 6 parpol yang tidak mengikutkan Nasdem itu buat saya sangat gamblang. Kita tidak mengundang Nasdem karena sudah ada koalisi yang lain. Ya. Itu pernyataan yang sangat jelas bahwa beliau sudah punya preferensi. Dan preferensinya beda dengan pilihan Nasdem. Artinya koalisi perubahan kita akan dilawan oleh Pak Jokowi. Ya. Kemudian sekarang ada penetapan tersangka Pak Plate, ya. Rangkaiannya nyambung tuh ya. Dan publik tidak bodoh, ya. Publik bisa melihat, bahkan saya agak kaget ketika melihat pernyataan Pak Jokowi di Musra itu yang sangat berapi-api. Saya bilang apa mau naik 3 periode lagi ini semangatnya gitu. Dan buat saya itu tidak negarawan sekali menghadap-hadapkan rakyat atau publik dengan elit ya. Jangan percaya kepada elit. Buat saya beliau sendiri hasil sekarang sudah jadi elit sebetulnya gitu. Nah, buat saya ini makin meneguhkan satu etika politik yang amburadul. Dan ini berbahaya sekali. Karena presiden itu kompas moral. Dan kan di Indonesia yang Pancasilanya itu dasar sila awalnya ketuhanan yang Maha Esa. Minta maaf nih Pak Saud, ngutip Pancasila itu. Obama saja, itulah. Saya lihat wawancara Michelle Obama sama Ellen DeGeneres gitu. Ya. Cerita dong, dia bilang. Ya kami itu kompas moral, kata Michelle gitu. Kami tidak bisa melakukan apa yang dilakukan orang lain gitu loh. Kalau kami memiliki satu preferensi aja, maka semua orang akan ikut gitu loh. Dan itu berbahaya gitu loh. Itu baru preferensi personal, apalagi preferensi politik gitu loh. Dan ditambah lagi, saya kan juga pejabat politik. Nah kalau saya ngutip Prof. Denny, ini kerancuan, bukan kerancuan pikiran, ini kerancuan personal gitu loh. Kayak bipolar gitu loh, tidak jelas gitu. Padahal berbahaya sekali ketika posisi orang paling menentukan di Indonesia, karena di Indonesia presiden itu bukan cuma kepala pemerintahan, tapi juga kepala negara, itu dipegang oleh orang yang secara etika punya catatan, secara logika punya catatan, secara personal punya catatan. Ini berbahaya sekali. Ya, walaupun saya sudah diingatkan jangan galak-galak dah gitu. Aduh, saya bilang nggak galak kok, saya cuma menyampaikan apa adanya gitu. Nah dari premis pertama ini masuklah semua skenario, kan sudah banyak tuh dibincangkan ya, baik itu ada dalil kuatnya ataupun connecting the dot bahwa ada skenario 1, 3 periode, karena 2 perpanjangan sampai sekian. Dan di bab ini saya harus puji PDIP dan Bu Mega khususnya ya. Bu Mega luar biasa komitmennya menjaga demokrasi, menolak 3 periode. Bahkan ketika penetapan, dalam pandangan saya nih, ketika penetapan Mas Ganjar, saya betul-betul apresiasi Bu Mega karena itu membuat pernyataan yang sangat lugas. Mbok ya jangan cawe-cawe semua gitu. Ini urusan capres-cawapres, ini urusan partai politik gitu loh. Dan saya sangat hakul yakin ketika Bu Mega menetapkan Ganjar tuh nggak banyak konsultasi sama Pak Jokowi saat menetapkan di hari H itu ya. Karena Pak Jokowi udah balik ke Solo, sampai harus balik lagi ke Jakarta. Itu kan menunjukkan satu posisi yang tidak didesain bersama, ini sendiri. Dan ini bagus sekali ya. Nah dengan posisi seperti ini, kami PKS ataupun koalisi perubahan itu harus menyiapkan diri dengan berbagai macam kemungkinan tantangan, gelombang, dan mungkin ancaman yang akan ada. Dan buat saya, jangan takut. Ya, kalau Mas Anies bilang, modal kita tuh spiritualitas, ya. Modal kita itu etika, modal kita tuh kepercayaan publik. Lawan saja semua dengan etika dan logika yang baik, keyakinan mendapat pertolongan Allah dan kepercayaan publik. Jadi buat kami pribadi nggak ada masalah. Monggo lakukan, kami akan terus melakukan komunikasi yang baik untuk melayani rakyat. Begitu Mas Indra. Pak Mardhani, tapi kan Presiden kemudian ngomong juga saat menjawab tentang mengumpulkan petinggi-petinggi partai politik. Kita memang agak flashback ke belakang, tapi ini memang kronologi yang sangat terkait semua ya, sampai terakhir di peristiwa hukum. Betul.
konstitusi apa yang dilanggar? Presiden sudah mulai mengajak untuk sampai di situ tuh. Konstitusi apa yang dilanggar? Aturan apa yang dilanggar? Kan KPU belum menetapkan. Apakah saya mengendorse calon-calon tertentu? Ini kan semuanya belum ada yang ditentukan oleh KPU. Masuk ke situ, Presiden seolah mengajak kita untuk berdebat ke soal teknis ke sana. Saya kalau jawab ini tidak pas. Karena saya nanti merujuk kepada Prof. Denny Indrayana. Prof. Denny aja yang jawab. Monggo, Prof. Monggo, Prof. Gimana Prof. Denny kalau pandangan Prof. Denny soal tata negara sih memang ini kemudian? Ada kok. Saya bisa jawab, tapi Ya. jawabannya ngutip Prof. Denny. Nggak enak, Prof. Denny aja. Ditambahin Nggak Pak Mardhani deh. apa-apa. Itu kan pengetahuan dasar yang Presiden harusnya paham ya. Jadi semua kita juga paham. Jadi bukan harus diketahui oleh expert begitu, bahwasanya pejabat negara siapapun dia pada saat terkait dengan pemilu dia harus netral. PNS itu netral, tidak boleh ikut datang ke kampanye pakai baju PNS nggak boleh. Yang namanya TNI Polri netral. Kenapa? Ya karena mereka sebagai pejabat negara tidak boleh ikut menunjukkan sikapnya untuk pilihannya kepada calon-calon atau partai tertentu. Nah, yang paling menjadi kepala pemerintahan dan juga kepala negaranya kan presiden. Ada pendapat yang mengatakan yang harus netral itu kan penyelenggara, KPU, Bawaslu, DKPP. Presiden tidak ada dalam konstitusi harus netral dalam pemilu. Nah ini pemahaman konstitusinya itu harus menyeluruh begitu. Bahwa penyelenggaraan pemilu itu adalah salah satu program negara, program pemerintah. Makanya kemudian KPU punya rekan kerja yang namanya Menteri Dalam Negeri yang bawahan Presiden. TNI netral, Panglima tertingginya harus netral. Jadi prinsip dasar kenetralan Presiden sebagai wasit pemilu itu jelas ada dalam konstitusi. Pada saat kemudian Presiden menunjukkan preferensinya yang sudah mulai menyebut warna rambut putih, kemudian XYZ, itu sudah menunjukkan beliau tidak lagi netral begitu. Nah, kalau dikatakan kan belum ada yang ditetapkan sebagai pasangan calon. Saya menulis bahwa berdasarkan Undang-Undang Pemilu dan peraturan KPU tentang tahapan, yang namanya tahapan pemilu sudah dimulai 20 bulan sebelum hari pencoblosan. Jadi kalau hari pencoblosannya itu 14 Februari 2024, maka berarti 20 bulannya itu sudah dimulai yang namanya tahapan itu 14 Juni 2022 yang lalu. Artinya apa? Artinya kalau mau bicara teknis sekalipun, tahapan pemilu bukan hanya penetapan pasangan calon nanti di bulan Oktober misalnya. Bukan hanya itu, tapi sebelumnya sudah terjadi tahapan pemilu berdasarkan ketatanegaraan. Dan itu sudah harus menunjukkan netralitas wasit. Karena peluit pertandingan dimulai sudah dihidupkan sejak 14 Juni 2022 sampai nanti kalau hari pencoblosannya 14 Februari 2024. Tetapi bukan berarti berhenti di situ, nanti masih ada sengketa hasil sampai kemudian ada penetapan hasil, disitulah berhenti masa permainan. Karena bisa jadi ada perpanjangan waktu pemilihan presiden putaran kedua. Nah itu masih belum berhenti juga. Nah inilah rentang waktu kontestasi sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Pemilu 20 bulan sebelum hari pencoblosan, sudah ditetapkan dalam peraturan KPU tentang tahapan pelaksanaan pemilu termasuk pemilihan presiden. Sayangnya presidennya mungkin tidak membacanya, sehingga pemahaman dia baru boleh tidak netral itu menunjukkan preferensi, tidak menunjukkan preferensi nanti pada saat penetapan. Itu saja kontrarionya, logikanya beliau mengatakan ya kalau sekarang boleh dong saya. Ya kan? Nanti setelah penetapan KPU baru saya diem. Kan gitu bahasa tubuhnya. Itu kan sebenarnya menunjukkan pemahaman bahwa sebelum penetapan KPU saya boleh ikut cawe-cawe dong. Kan begitu. Logika yang harus dibangun, beliau sendiri mengakui, membisikkan, ikut, mengendorse, mempunyai preferensi karena belum ada penetapan KPU loh. Boleh dong saya. Beliau tidak paham. Ini kelihatannya tidak paham memang.
bahwa Memang tidak paham ya? pemilunya sudah Tidak dimulai paham atau strategi Bang Denny? 14 Juni 2022 begitu. Ya. Lebih pada tidak paham berarti, atau memang ini bagian dari strategi? Karena gini, Prof. Denny, saya ingin bungkus juga dengan pertanyaan. Di di pemilu-pemilu yang lalu segala macam dugaan-dugaan publik bahwa kekuasaan ikut coba mengintervensi, memuluskan ini dan itu tuh jatuhnya pada di belakang meja atau di balik layar. Kali ini kan terang benderang di layar televisi, bahkan di berbagai media digital juga ada quotation dalam konteks media cetak juga detil ada gitu. Ini lebih pada tidak paham atau sebenarnya dibuat sebagai strategi atau memang tujukan untuk itu begitu, Prof. Denny? Kalau yang terkait dengan penetapan, saya menduga bahwa ini beliau tidak paham. Sayang sekali sebenarnya Presiden tidak paham bahwa tahapan pemilu sudah mulai begitu. Tapi dari bahasa, dari tutur kata, pilihan diksi dan kemudian nanti setelah penetapan KPU baru saya. Nah, beliau menggunakan bahasa tuduh diam. Jadi pemahamannya baru setelah itu akan tidak menunjukkan preferensi. Menurut saya itu kekeliruan pemahaman. Nah, tapi jangan salah juga, beliau tetap mengatakan kalau urusan pilpres berkali-kali saya katakan itu adalah kerja urusan partai politik. Presiden tidak ikut-ikut. Jangan segala sesuatu dikait-kaitkan dengan istana. Kan begitu. Tetapi ternyata belakangan-belakangan kan kelihatan bahwa beliau tidak mengundang Nasdem karena sudah di luar barisan. Yang dibicarakan strategi masa yang lain ikut. Dan Musra menunjukkan lagi bagaimana beliau memberikan guidance semacam pilihan-pilihan. Ini kan saya sudah kritik berkali-kali ini soal ini. Terkait etika politik. Bagaimana mungkin seorang presiden memiliki relawan-relawan itu elemen calon presiden, elemen kontestasi. Pada saat sudah terjadi presiden terpilih, relawan itu bubar. Bahwasanya presiden masih merawat dan menghadiri rapat-rapat relawan itu menunjukkan beliau masih merawat kontestasi, masih membelah masyarakat pemilihnya, tidak berdiri sebagai pemimpin untuk seluruh golongan masyarakat. Itu dikuatkan lagi dengan Musra. Saya kritik loh. Kalau itu pemilihan rakyat, mestinya muncul dong. Kalau surveinya benar, suara ketiganya Anies Baswedan dong. Kalau itu pemilihan rakyat, katanya ini representasi rakyat. Ini kan berarti representasi relawannya Jokowi saja, bukan musyawarah rakyat dong. Ganti dong namanya musyawarah relawan Jokowi, begitu dong. Baru itu betul bahwa nama Anies tidak ada di situ. Karena kalau betul survei itu Anies katanya paling nomor 3, maka dalam musrah itu pun kalau itu rakyat mestinya muncul nama Anies. Tapi lagi-lagi menunjukkan memang itu adalah forum relawan, forum partisan, dan seorang presiden dengan PIN kenegaraannya hadir dengan sikap partisannya. Nah ini yang menurut saya lagi-lagi entah gagal paham presidennya atau dia masih merasa sebagai calon presiden terus ini untuk periode ketiga, jangan-jangan. Iya, baik. Pak Saud, tadi kan disinggung Prof. Denny soal dari sisi, kalaupun membahas teknis, disebut soal presiden tidak cawe-cawe dan lain sebagainya, bahwa ternyata teknis pun sudah mulai di 20 bulan, kan itu disebutkan di undang-undang juga. Artinya kalau kemudian presiden yang dalam hal ini adalah wasit, berarti ada pelanggaran undang-undang berarti Pak Saud, atau bagaimana Pak Saud melihatnya? Ya, kalau secara etik tadi itu kan sudah dijelaskan oleh Prof. Denny ya, bahwa ini kan sebenarnya persoalannya etik atau tidak gitu. Ya sudah pasti lah kalau taking side itu sebagai kepala negara yang mengantarkan periode berikutnya. Kalau kita bicara sustainability ya, kan negeri kita ini kan dari awal memang tidak sustainability. Coba deh diurut mulai dari merdeka kan nggak sustainable, selalu sepotong-sepotong. Kemudian datang seorang presiden yang mengaku dirinya akan bikin sesuatu menjadi sustainable. Kalau dia bicara sustainable dari 3 nama yang muncul tadi kan dia harus berada di posisi yang kalau Anda sustainable itu pasti tidak akan ada taking side, tidak memihak, tidak conflict of interest, kemudian tidak juga mendekati apa yang kita sebut sebagai terlalu dominan di senternya beliau. Mas, aku boleh komentar nggak, Mas? Boleh, silakan Prof. Denny. Kalau terkait dengan netralitas presiden dalam pemilu, termasuk pemilihan presiden,
ini bukan hanya soal pelanggaran etika, tapi sudah melanggar konstitusi. Karena bahwasanya presiden itu mestinya netral, itu adalah bagian dari perintah konstitusi untuk menjaga pemilu, termasuk pilpres, jujur dan adil. Tidak akan ada pemilu yang jujur dan adil dengan wasit yang berpihak. Kalau Indonesia dalam lawan Thailand, wasitnya sudah memihak pada Thailand, itu pertandingan tidak akan adil dan sulit kemudian yang tidak didukung wasit menang karena sudah lapangan permainan sudah diperuntukkan bagi Thailand, kan begitu. Nah, karena itu kalau kita lihat kalau terkait dengan apa ini merusak independensi kedaulatan partai politik, jangan lupa kalau kita lihat sejarah kata Bung Karno, jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Kasus Watergate itu terkait dengan penyadapan, perekaman di kantor Partai Demokrat Amerika Serikat. Dan itu akhirnya mendorong, memaksa Presiden Richard Nixon sebelum di-impeach mengundurkan diri. Nah ini kedaulatan partai itu sangat konstitusional pelanggarannya. Kalau kondisinya normal, kita dalam politik yang waras, integritasnya terjaga, moralitasnya terjaga, konstitusi dihormati, kedaulatan partai yang diganggu, contoh lagi Demokrat Indonesia, itu juga pintu masuk pemakzulan. Jadi ini ketidaknetralan ini, etika politik yes, pelanggaran konstitusi terang benderang. Kenapa tidak disoal? Ya karena memang kekuatan koalisi partainya di DPR itu mayoritas mutlak, meskipun sudah ditinggal oleh Nasdem, sehingga memulai proses pemakzulan itu menjadi secara praktis, secara di lapangan menjadi tidak visible, bukan karena tidak ada pelanggaran, tapi kekuatan politiknya di DPR tidak memulai proses itu. Kalau normal, ini banyak sekali pintu masuk pemakzulan kepada Presiden Jokowi gitu. Oke, baik. Artinya memang ini menjadi tidak bisa direalisasikan kondisi ini, tapi untuk pengertian publik bahwa memang dari situ saja ada banyak pelanggaran ya, atau sudah melanggar sebenarnya ya, dalam konteks ini Presiden ya. Pak Jokowi mengatakan konstitusi mana yang dilanggar. Nah, ini lagi-lagi kan pemahaman konstitusinya seperti apa. Makanya saya menulis Presiden Jokowi tidak paham konstitusi. Ini kan sangat disayangkan ya seorang presiden. Saya tulis hari ini di media Indonesia bahwa kalau ya tidak ingin membandingkan, tapi saya melihat bagaimana Pak SBY itu di saku bajunya itu ada konstitusi selalu. Kalau saya perhatikan baju putihnya Pak Jokowi nggak ada saku bajunya sih. Jadi mungkin tidak bisa menyimpan konstitusi begitu. Tapi bahwasanya beliau tidak mengerti konstitusi dan tidak paham bahwa tidak netralnya beliau itu adalah pelanggaran konstitusi. Ini menurut saya aduh, kok bisa begitu seorang presiden tidak mengerti bahwa beliau harus menjadi wasit yang netral. Oke, baik. Saya kembali ke masalah sebenarnya ke Pak Mardhani ya. Pak Mardhani mungkin sudah terlempar karena sinyal mungkin ya. Pak Saud, sekarang kita coba masuk ke kembali ke soal peristiwa hukum yang terakhir ini kita tahu terjadi pada Menkominfo ya. Dalam konteks konferensi pers yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, disebutkan di situ tidak mau tergoda dengan pikiran-pikiran ini ada soal intervensi politik, intervensi kekuasaan. Kalaupun nanti memang ada ternyata terbukti ada intervensi politik, intervensi kekuasaan, biarkan hukum alam yang membalasnya. Kan artinya kurang lebih seperti itu. Tapi di situ kemudian dijelaskan lebih panjang juga bahwa periksa dari barat ke timur, dari atas ke bawah dan lain sebagainya. Jangan sampai si A diperiksa, si C tidak. Kan kurang lebih ada seperti itu ya Pak Saud. Anda melihat akan sejauh apa kira-kira soal ini kalau memang ternyata memang yang nuansa politiknya yang lebih kental dibandingkan upaya penegakan hukumnya Pak Saud. Tanda-tandanya itu seperti apa? Anda berpengalaman sebagai seorang pimpinan KPK itu tanda-tandanya seperti apa sih? Bahwa sebuah kasus nanti di lembaga yang lain, dalam hal ini kejaksaan, itu hanya akan berhenti di titik tertentu gitu. Jadi kita harus menyadari, artinya memahami dan mengakui ya bahwa kasus-kasus yang profil besar, kasus-kasus besar yang profil seperti ini, kalaupun umpamanya high profile person di Republik ini, kepala negara, menteri dan pimpinan partai politik tidak mendiskusikannya,
dalam hal penegakan hukumnya, tentu itu menjadi pertanyaan kita. Tetapi kalau itu kemudian didiskusikan, tapi kemudian syarat kepentingan, itu menjadi persoalan lain. Oleh sebab itu, kalau saya katakan, saya hanya melihatnya dari kronologis dari awal. Dari sisi konten analisisnya mulai dari saat Anies ditetapkan sebagai calon dari 3 partai politik yang konsisten sampai hari ini tidak berubah, itu kan membuat pusing incumbent-nya. Itu kita nggak bisa katakan, ya, pokoknya udah faktanya begitu. Nah, kalau nggak percaya, suruh baca lagi suratnya Profesor Denny itu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi maksud saya, kemudian masuk ke sebuah kasus yang pada bagian lain di bawah permukaan. Hari ini, per hari ini, semua kita paham siapa-siapa yang punya potensi terkait di situ. Dan ini baru pada beberapa jam yang lalu juga ada statement dari sejumlah tokoh yang memahami case ini, di bawah ini tidak sendiri dan ada aktor lain. Nah, ini kan ucapan-ucapan yang menurut saya tantangan buat kita semua. Di luar konteks itu pun saya sebenarnya membahas ketika kemarin ada statement soal tidak ada campur tangan negara atau siapapun, kemudian Pak Anies keluar lagi, kita tetap maju, itu sangat transparan bahwa case ini sangat high profile dalam kaitan kontestasi 2024 di mana political coloringnya sangat tinggi. Nah, oleh sebab itu saya kembali lagi, kita bangsa Indonesia sekarang diperhadapkan apakah Gedung Bundar ini nanti bisa menyelesaikan ini secara tuntas yang disebutkan oleh Pak Surya, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Bagi kita semua yang rajin membuka WA kita kan nama-nama itu sudah disebut. Mas Denny juga, Prof Denny juga sudah menyebutkan dalam puisinya. Maksud saya adalah bahwa ini sangat coloring by konflik of interest seseorang yang menginginkan kelanjutan despotismenya, ya, itu sudah clear. Yang dimana kita paham betul bahwa hak-hak publik mulai dilanggar, kemudian politik yang beretika mulai dilanggar, itu kan semuanya sudah kita pahami. Tinggal sekarang pertanyaan kita adalah sejauh apa penyidik, kemudian jaksa penuntut dan seterusnya untuk menetapkan kasus ini pada proporsi yang benar tanpa bisa memilah-milah ataupun siapa milik siapa, siapa di bawah siapa, yang kemudian itu pasti akan bertentangan dengan prinsip-prinsip penegakan hukum yang harus adil dan harus benar dan harus bermanfaat buat semua. Jadi sekali lagi kita semua memahami betul bahwa peristiwa beberapa hari ini dalam kaitan penegakan itu sangat diwarnai apa yang kita sebut sebagai kepentingan politik sempit dari incumbent yang sedang memerintah saat ini. Para despot tadi menyinggung Pak Saud tadi menyebut despotisme, berarti para despot ini sedang kembali bekerja ini ya, menggunakan aspek-aspek kekuasaan dan pengadilan hukum dan lain sebagainya ya. Ya. Baik, saya ke Pak Mardhani. Pak Mardhani, saya mencoba menjadi ini ya, bukan mencoba, maksudnya pertanyaan awam atau pertanyaan publik juga ini kan gampang sekali terlihat dengan begini. Contoh kemarin saya juga naik sebuah angkutan umum ya dengan ada driver di situ yang sambil ngobrol bertanya kenapa ya harus ada kesan terhadap para partai-partai politik yang mencalonkan Anies itu terasa gitu. Ada tekanan-tekanan. Ini terutama saat peristiwa hukum yang kemarin hari Rabu kalau tidak salah kan. Padahal kalau dari berbagai survei, ini saya mewakili yang menanyakan itu sebenarnya. Padahal kalau dari berbagai survei itu kan nomor 3 tuh. Terus ada survei yang terakhir mengatakan itu anjlok Anies Baswedan begitu ya. Tapi dengan adanya kronologi yang kita lihat seolah-olah Anies ini jangan sampai maju gitu kan. Kalau menangkapnya akhirnya secara umum seperti itu kan. Kenapa demikian kira-kira? Kalau Pak Mardhani sebagai salah satu partai pendukung, melihatnya ada apa kira-kira Pak Mardhani? Survei dulu ya, saya tuh percaya survei. Wabil khusus quick count pada hari H ya. Yang survei biasa itu kami juga lakukan. Tetapi saya mulai dredeg gitu lah hati saya itu. Ada satu lembaga yang hampir setiap hari survei, Mas Denny. Sampelnya 1.200. Dan karena
Anies gitu atau nasional, berarti dia harus sampling itu harus akurat. Saya baca lagi tuh margin errornya 3, gitu. Tingkat kepercayaan publiknya 90% tinggi. Saya langsung ngitung, Mas Indra, ini minimal sih 400 juta ini kalau survei ini. Pasti gitu. Ini tiap hari gitu, duitnya dari mana? Saya mikirnya gitu. Maksudnya jadi nggak masuk akal begitu Pak Mardhani? Itu kalau di 3 bulan atau 6 bulan sekali masih wajar gitu loh. Ini kalau tiap hari gitu loh, tiap hari ada YouTube-nya ada terus gitu loh. Jadi agak benar ketika beberapa mengatakan hasil survei ini sebagai bagian dari penggiringan opini publik gitu. Nah, itu yang pertama. Tapi itu tidak bisa semua surveyor akan bunuh diri kalau saat quick count ya. Kalau saat quick count kan hari ini nyoblos, sore diumumkan, ketahuan langsung gitu kan. Berarti ini nih penjahatnya nih kalau dia hasilnya beda gitu. Kalau masih jauh gini kan masih ada logika ya. Itu kan dalam 6 bulan bisa jadi perubahan pilihan gitu. Nah jadi yang kedua, logikanya kalau Anies itu ketiga, paling buncit, paling tidak berbahaya, biarinin aja. Paling enak itu melawan orang yang atau pasangan yang memang sudah pasti bisa kita kalahkan, nggak usah diganggu gugat. Yang diganggu itu justru yang potensi mengalahkannya besar gitu loh. Kan saya karena belajar menjadi seorang Demokrat, walaupun bukan Partai Demokrat ya, Prof Denny gitu loh. Saya PKS itu. Tetapi ya hayu kita kontestasi di saat pemilihan gitu loh. Ya kita jaga saat pemilihan. Tapi ada sebagian yang oligark tadi gitu loh, justru sudah mendesain sebelum pemilihan mana-mana yang memang baiknya pasangan mana yang naik ke atas gitu, sehingga mereka bisa menentukan. Nah kalau dari logika ini dengan didasari oleh connecting the dot gitu loh, pernyataan bahkan yang menyatakan presiden gitu loh ya, saya terus terang sering mengutip mengulang-ulang tuh, Nasdem tidak diundang karena sudah punya pilihan yang lain, itu koalisi yang lain. Buat saya itu sangat jelas, terang benderang, bisa ditafsirkan memang koalisi ini yang harus kita lawan gitu loh. Sehingga dan presiden menyatakan itu di depan istana dan di depan semua ketum parpol gitu loh. Gitu. Kalau saya nggak salah ya saat itu. Sehingga sangat jelas bahwa Anies ini kalau kalau di Quran itu ada pemahaman mafhum mukhalafah, kita ambil coba reading behind the text-nya gitu, ya Anies lah yang sangat dikhawatirkan maju gitu. Sehingga Anies lah yang harus dijegal, Anies lah yang harus dengan segala cara, baik dengan cara mencopet Demokrat kah misal, ataupun dengan gangguin PKS kah, ataupun Nasdem sekarang banyak kasus, maka itu akan, sehingga di kalangan elit itu selalu godain saya dan masih dukung Anies, emang jadi maju gitu loh. Oh, ada yang begitu ya? Banyak yang gitu ya? Yang godain saya tuh gitu loh. Saya bilang, ya kita lihat nanti yang jelas kebenaran nanti akan terbuka, saya bilang, dan akan menang. Gitu. Karena ini kemarin tuh saya digodain terus, saya kan Komisi 2 ya, dan emang jadi pemilu 2014 jadi. Oh masih ada, bahkan guyonan-guyonan itu masih ada ya? Dan itu enggak ada dan mundur pasti, 80% mundur. Ini sebelum penetapan 14 Februari nih, udah sepakat kalau mereka mundur kok gitu loh. Nah buat saya tidak, pokoknya sekarang ini ada satu, ini makanya saya apresiasi acara kita nih, apresiasi Prof Denny, apresiasi Mas Saud ya. Ada hukum sentimen publik, jangan pernah menyerah. Yang memiliki negeri ini publik, media yang independen, para intelektual yang punya integritas, orang-orang yang yakin dengan prinsip etika dan logika, dia akan menang, dia akan jaga demokrasi. Makanya bicara aja terus, seluruh kasakusuk, akal bulus, skenario busuk mereka kalah ketika hukum sentimen publiknya bersama dengan logika dan etika. Dan itu kalau ada orang-orang ataupun institusi ataupun media seperti ini yang bebas kita menyuarakan. Gitu Mas Indra. Oke, kita masuk di segmen konklusi mungkin ya dari Prof Denny dulu, mungkin Prof Denny dari
Prof Denny, apakah ada update lagi informasi? Biasanya Prof Denny kan menuliskan dalam bentuk artikel, kemudian puisi. Kita ingin tahu update-nya, karena informasinya A1 nih. Informasinya A1, begitu dia tuliskan 10, pertama kita ragu-ragu, beberapa minggu kemudian berjalan strategi yang memang didengar oleh Prof Denny ini. Ada nggak, Prof? Artinya upaya penjagalan terhadap salah satu kandidat calon, dalam hal ini mungkin Anies Baswedan, masih berjalan ya berarti ya? Yang saya tuliskan itu kan pengetahuan banyak orang sebenarnya. Pak Mardani, Pak Saud, Bung Indra yang jurnalis tahu. Cuman kan itu saya coba bawa ke ruang publik lewat tulisan begitu. Sehingga kemudian maksudnya memang agar khalayak tahu, dan alhamdulillahnya memang banyak yang baca dan dibantu diviralkan oleh rekan-rekan YouTuber, media juga. Nah, masih berjalan ya, masih ini kan sekarang yang di depan mata kita bagaimana politisasi kasus BTS berjalan. Ini salah satu yang sudah kita prediksi kan. Yang masih di depan mata kita juga gangguan kepada Demokrat, PK yang diajukan salah staf kepresidenan Muldoko masih berjalan. Hari ini saya diingatkan untuk juga fokus mengangkat itu, karena ini di ruang tertutup. Kapan putusan akan keluar kita tidak tahu. Itu betul-betul nggak bisa diprediksi kapan ini putusan PK-nya keluar. Dan kalau keluarnya seperti apa juga kita tidak bisa prediksi, kecuali kita cawe-cawe di dalamnya, ikut lobby-lobby dan seterusnya. Tapi secara prosedur hukum acara tidak ada yang tahu bagaimana ini. Harusnya logika hukumnya tidak bisa akrobat, karena tidak ada ruang untuk menjadikan Pak Muldoko absah mencopet Demokrat. Tapi poinnya adalah itu sudah terjadi. Kalau yang Pak Joni Plate BTS ini masih dianggap itu proses hukum, tidak ikut cawe-cawe. Nah, kalau yang Pak Muldoko ini, dari mana kemudian Presiden bisa mengatakan tidak ikut cawe-cawe? Saya bilang ke teman-teman media, tanyakan kepada Presiden. Sudah, Bang, apa jawabannya? Itu urusan pribadi Pak Muldoko. Ya, bagaimana urusan pribadi? Ya itu hak politik Pak Muldoko. Kalau ada seseorang yang tidak ada sejarahnya di Partai Demokrat, tiba-tiba mengambil alih Partai Demokrat, tidak punya KTA dan seterusnya, itu bukan hak politik. Itu bahasanya Romi yang saya pakai. Jadi ini Ketua Majelis Pertimbangan P3. Romahur Muzi mengatakan dalam salah satu podcast, kalau Demokrat berhasil dicopet, dia bilang, dia yang mengatakan itu, maka Anies tidak bisa menjadi presiden. Jadi ini kalau yang ini keterkaitan dengan Pak Jokowinya, itu selembar benang tipis. Dia hanya bisa mengatakan itu adalah hak politiknya Pak Muldoko. Bagaimana mungkin orang mencuri, mencopet, itu dikatakan hak politik? Presiden ini bertanggung jawab, diamnya adalah blessing, diamnya adalah restu. Dan itu tidak bisa terbantahkan dalam logika rasional yang waras, adalah bagian dari upaya untuk mencegah pencapresan Anies. Jadi hari ini saya diingatkan, tolong ini dibawa lagi ke ruang publik agar publik juga lebih paham. Kita memang dihadirkan dengan mulai melihat, oh ternyata benar nih ada kasus yang diangkat terkait dengan BTS sudah lama. Kalau kata Pak Mahfud secara hukum sudah lama. Oke, tapi bahwasanya itu kemudian sekarang diangkat pada saat kita melihat Nasdem sudah tidak di barisan, itu yang kita maksud dengan politisasi. Nah jangan lupa, ini kasus Muldoko, PK-nya juga harus dikawal oleh kesadaran publik yang dikatakan Bung Mardani tadi. Karena jika tidak, itu kan kecolongan lagi di sana, dan mudah diduga Partai Demokrat abal-abalnya Muldoko, kalau menang, karena tidak, itu akan beralih tidak lagi mendukung Anies. Dengan demikian, seakan-akan salah Anies kehilangan tiket. Nah ini harus sama-sama kita gaungkan terus loh. Pak Muldoko berhentilah. Jokowi sebenarnya setelah bermain-main dengan logika-logika yang seakan-akan kita tidak paham ini. Kita rakyat paham, kita rakyat cerdas bahwa itu adalah permainan Anda, bukan Pak Muldokonya.
Kalau ada yang mengatakan ini Pak Muldoko yang copet, menurut saya logikanya harusnya dikatakan dengan terang, Pak Jokowi lah sebenarnya yang melakukan dengan diamnya. Belum tahu juga kalau diam, siapa tahu ternyata memang ada arahan jalan terus. Tapi anggaplah beliau diam, diamnya itulah sebenarnya yang menyebabkan Pak Muldoko tentu melakukan aksi-aksi yang diduga sebagai pencopetan Partai Demokrat ini, yang ujungnya kita paham mengambil secara paksa menjegal tiket pencapresan Anies Baswedan. Oke, baik. Pak Prof Denny juga pernah mengingatkan kalau memang Pak Presiden Jokowi marah terhadap Pak Muldoko, harusnya perintahkan untuk tidak terus melakukan itu kan ya Prof Denny ya? Nah iya, nah, ini kan kepala staf presiden bukan hanya anggota kabinet, kantornya sebelah-sebelahan di istana. Beliau tinggal kalau kata kita KW-KW aja, sini kamu, berhenti itu ganggu-ganggu Partai Demokrat, itu partainya presiden ke-6. Anda ingin merusak hubungan saya dengan Pak SBY, Anda lupa saya ini kan petugas partainya PDI. Bagaimana dulu di zaman Orde Baru Ibu Mega PDI-nya diganggu oleh Suryadi, kami berjuang menghadirkan PDI Perjuangan. Jangan begitu, jangan ganggu kedaulatan partai, begitu dong. Bu Mega mestinya juga negur petugas partainya sih. Oke, baik Pak Saud, kalau kita kembali ke soal bagaimana kontestasi yang sehat dan lain sebagainya, kira-kira di 2024 ini kalau tadi digambarkan melalui puisinya Prof Denny, bagaimana Dewi Keadilan malah sekarang bisa melihat dan tidak punya hati, justru kan kalau gambar sebelumnya kan justru tidak bisa punya mata untuk tidak subjektif kan, maksudnya begitu. Nah, ini akan berjalan sampai akhir 2024 nanti kira-kira Pak Saud. Artinya akan kontestasinya tidak dirayakan dengan riang dan gembira. Katanya ini bisa disebut pesta demokrasi, pesta yang harusnya menyenangkan. Ya, itu sebabnya makanya ketika kemarin sekian tahun di KPK itu kan kita mengkampanyekan yang kita sebut sebagai politik cerdas, politik berintegritas, politik yang dilakukan dengan nilai-nilai yang kita pahami. Kalau kita bicara tiap partai juga memiliki nilai-nilai yang mereka kembangkan sendiri. Nah, tapi bagaimana kaderisasi, bagaimana menyiapkan seorang pemimpin, bagaimana kemudian dana partai politik, itu kan semuanya sudah dikaji. Dan nampaknya saat ini itu semua tidak diteruskan oleh posisi KPK saat ini karena mereka bermasalah dan mereka sudah tidak bagian dari posisi check and balance. Kalau di lalu kita masih seperti bayang-bayang karena memang dia di luar dari pemerintah. Kita mengikuti setiap perkembangan. Kadang-kadang juga kita secara informal bicara lewat deputi pencegahan kepada semua pimpinan partainya. Hari ini Anda tidak bisa mengharapkan itu dan check and balance-nya sudah tidak bisa. Bahkan di tengah kesibukan menyambut 2024 dengan pesta yang gembira seperti Mas Indra tadi sebutkan, itu sudah diwarnai dengan memperpanjang masa jabatan orang yang tidak cukup umur, pokoknya gitu ya. Jadi ini semakin ruwet. Jadi Mas Indra, kita berharap apa lagi? Makanya saya bilang, udah kita berhenti ya, kita berhenti mengeluh. Saya setuju dengan tadi Mas Mardhani, kita harus mempelototi ini secara ketat dan kemudian mendiskusikan ini secara terus-menerus. Mas Indra juga jangan bosan, karena publik juga harus diedukasi. Atau kita akan kehilangan kesempatan lagi dan kemungkinan kita 10 tahun ke depan bakal amburadul. Karena begini, cenderung kalau Anda salah pilih, itu kan cenderung itu incumbent main lagi. Jadi kekuasaan 10 tahun, sama dengan pemerintah saat ini kan. Jadi masuk bila perlu 15 tahun, 3 periode gitu. Jadi maksud saya adalah bagaimana kemudian kita terlebih kalau kita concern dengan pemberantasan anti korupsi, dan which is ini adalah sebenarnya diawali oleh perilaku konflik of interest dari semua elit, dalam hal ini rezim, yang menurut saya sampai hari ini kita masih berdebat pada teori-teori lama yang tidak pernah mengalami perubahan. Oleh sebab itu ya kita harus memilih yang mendorong perubahan, kan gitu ya nggak? Bagaimana ini kemudian jangan setengah-setengah? Ya kita harus stick pada pilihan kita semua. Dan kemarin sudah gagasan, apapun situasinya, ancamannya,
kemudian katakanlah pengkondisian yang dilakukan dengan cara-cara pendekatan penindakan dan seterusnya, kita harus stick. Oke, kita biarkan kalau memang nanti Johnny Plate harus bertanggung jawab untuk itu. Ya. Itu tanggung jawab dia, dan dia harus bertanggung jawab di situ. Dan saya pikir ini menjadi sebuah nilai besar buat partai politik di mana dia berada, karena memang saya lihat statementnya hari ini cukup baik ya. Artinya mereka mendorong semua itu, bahwa kemudian juga pimpinan partai juga mengatakan begitu. Yang menurut saya ini sebuah nilai besar sebenarnya, tetapi nilai besar itu tidak akan ada artinya kalau kita tidak melakukan lagi check and balance, seperti berita yang juga mengalir hari ini, bahwa ternyata ada orang lain. Wah, ini saya pikir kita menyayangkan sama sekali kalau memang nanti kita lihat di ujung daripada penindakan ini hanya ada konflik of interest yang besar juga, dan di ujungnya lagi adalah 2024 yang kita lihat, yang kita diskusikan tadi di depan. Oleh sebab itu, mari kita tunggu ini, kita dorong, dan sama-sama kita perhatikan secara detail day by day, supaya kemudian konten analisis kita ini menjadi lengkap. Betul. Bahwa kita tidak politisasi di kasus ini sangat tinggi. Baik, Pak Mardhani terakhir, Pak Mardhani. Tapi ini saya juga menambahkan pertanyaan sekaligus nanti Pak Mardhani juga mengakhiri sebagai konklusi ya. Kan publik tadi secara awam tadi mengatakan kalau memang surveinya ketiga kenapa harus ditakuti? Tadi Pak Mardhani sudah menjawab ya kan. Tapi juga ada pertanyaan begini, kenapa harus merasa tidak mau dengan salah satu kandidat? Ya, dalam hal ini Anies Baswedan. Itu kalau kemudian publik kembali bertanya melihat kronologi tadi ya, kenapa nggak mau sama si dia sih kan gitu kurang lebih. Apakah karena dia tidak mau meneruskan yang disebut legacy namanya IKN gitu. Padahal sudah ada penjelasan kalau soal IKN itu kan sebenarnya ada di undang-undang. Tidak mungkin nanti presiden terpilih siapapun tidak akan melanjutkan kalau memang itu ada di undang-undang, kan begitu Pak Mardhani sebenarnya. Atau mungkin Pak Mardhani sebagai orang yang berada di politik praktis dan di partai yang mendukung Anies tahu sebenarnya kenapa Pak Anies ini tidak diinginkan gitu loh. Biar publik tahu ini, teredukasi, kalau kata Pak Saud harus diedukasi nih sekarang. Gimana Pak Mardhani? Atau ada hal lain yang Saya dikhawatirkan? cerita nih ya, ketemu satu politisi yang merasa dia ngakunya dekat dengan Pak Jokowi, dan ngobrol lah berdua. Pak Jokowi, Pak SBY itu luar biasa kinerja pemerintahannya. Pertumbuhan ekonomi kita jauh di atas Pak Jokowi ya, di zaman Pak SBY. Tapi semua itu hilang Pak Jokowi dengan satu saja kasus Hambalang. Satu yang mangkrak. Nah Pak Jokowi ini nih, saya kutip kalimatnya beliau nih. Pak Jokowi bukan satu, ada 10, bisa 100 kali yang bisa mangkrak gitu loh. Karena Pak Jokowi kan hobinya infrastruktur nih gitu loh. Kalau Pak Jokowi tidak lanjut 3 periode atau tidak jagain pelanjutnya siapa, maka bisa mangkrak ini gitu loh. Saya ketawa gitu. Itu ada racun-racun lah yang diberikan ke Pak Jokowi. Ya mestinya Pak Jokowi buat saya gini, saya mendoakan Pak Jokowi husnul khotimah. 2 periode ini berat. Pak Mas Saud, Pak Denny udah pernah di dalam. Jadi presiden itu berat ngurusin dari A sampai Z, dari belum lahir sampai udah mati, apa aja tiap hari gitu loh. Nah, jadi biarkan saja, udah jaga aja. Ya karena gini, ini bukan how many years you live, tapi how do you live in your years gitu loh. Berapa banyak kita memimpin Pak Nyun Sewu. Pak Habibie itu cuma setahun lebih sedikit mimpinnya, tapi selalu dikenang sebagai presiden yang sangat peduli kepada hak asasi manusia. Oh ya. Sangat menjaga etika dan demokrasi hidup itu loh. Luar biasa Pak Habibie. Ini bukan berapa tahunnya gitu loh, tapi betul-betul komitmen kepada nilai. Ya. Saya sih berharap Pak Jokowi sebentar lagi akan keluar buku, bukan bukunya John Mann kan. Kalau buku John Mann kan Man of Contradiction gitu loh. Tapi mudah-mudahan keluar buku Man of Integrity gitu loh. Doa saya tuh ya. Nah makanya jangan cawe-cawe gitu loh. Benar-benar jaga etika, fokus 2 tahun ini. Kalau perlu menteri-menteri yang jadi caleg, menteri-menteri yang pengen presiden dikeluarin gitu loh. Betul-betul fokus. KPK diberesin gitu loh.
Karena pemberantasan korupsi itu jihad utama kita gitu loh. Ya. Banyak sekali. Otonomi daerah kita nggak nyambung, Mas Indra. Presiden bilang A, gubernur kemana, Pak Baliet ya, mensana in corpore sano, lo kesana gue kesono gitu loh. Nggak nyambung gitu loh. Sayang, uangnya sayang sekali. Kemarin Pak Jokowi, Denny tuh nggak ngutip tuh Prof. Denny. Ke Lampung kan, wah tiba-tiba jadi gaya sinterklas itu kan, 800 miliar gitu loh. Bukan itu yang diharapkan. Yang diharapkan itu bagaimana substansinya. Kalau bahasa Prof. Denny bukan simbolisasi, bukan Prof, dramatisasi atau festivalisasi gitu loh. Tapi nyun sewu Mas Indra, publik sekarang sukanya yang dramatis, simbolis, festivalis gitu loh. Yang kerja tekun nggak jalan tuh. Saya kemarin ketemu satu staf KBRI di Kuala Lumpur. Cerita Pak Erlangga Hartarto baru dari Kuala Lumpur, lanjut ke Jepang, lanjut kemana, kerja keras Pak Erlangga sebagai Menko gitu loh. Tapi nggak naik-naik itu loh, karena nggak pakai cara Pak Jokowi yang datang ke tempat-tempat yang lucu-lucu, tapi nggak ada hasilnya juga sebetulnya gitu loh. Nggak berubah juga, masuk gorong-gorong tetap aja macet, masuk ini tetap aja nggak berubah. Nah, makanya saya ingin, ayo Anies Baswedan ini dalam pandangan kami adalah antitesa. Satu yang akan, ayo begini loh pemimpin yang kami harapkan. Dan biarkan saja Pak Jokowi nggak usah merasa terancam, Anies bukan penjahat kok gitu. Anies pasti akan melanjutkan yang baik-baik. Tapi bahwa Anies punya hak kalau nanti menang jadi memberikan yang terbaik, Anies tidak berutang budi kepada Pak Jokowi, tidak berutang budi kepada PKS, Nasdem atau Demokrat, dia berutang budi kepada rakyat. Karena sekali udah jadi presiden, dia bukan lagi prajurit partai, petugas partai, dia adalah pelayannya rakyat. Insya Allah berkah. Begitu Mas Indra. Ya, jadi nggak usah terlalu pusing dengan soal urusan legasinya nanti diteruskan apa enggak, begitu ya maksudnya Pak Mardhani? Kalau dalam bahasa Arab itu ada istilah likuli marhalah rijaluha. Setiap waktu tuh ada orangnya. Jadi nggak usah khawatir Pak Jokowi pengen masuk ke waktunya. Udah waktunya Pak Jokowi sampai 2024 itu udah bagus sekali gitu. Oke, semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kita lihat nanti dinamika ke depan, semoga kontestasi ini tetap mampu berjalan dengan baik dan sehat ya. Amin. Nggak takut menang kalah. Toh ini juga mencari yang terbaik, jadi nggak usah dikondisi-kondisikan kan, kurang lebih seperti itu ya. Baik, terima kasih Prof. Denny atas waktunya langsung dari Melbourne nih Prof. Denny, Pak Mardhani Alisera, Pak Saud Situmorang atas waktunya. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa. Ya, itu tadi diskusi kita kali ini, di edisi kali ini dalam Crosscheck di kanal YouTube Medcom.id. Terima kasih Anda terus menyaksikan Crosscheck setiap hari Minggu jam 10 waktu Indonesia Barat. Saya Indra Maulana pamit undur diri, sampai jumpa.